Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zina adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat. Secara etimologis, zina berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Secara umum zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan, akan tetapi segala aktivitas-aktivitas yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Zina adalah perbuatan yang sangat tercelah dan pelakunya dikenakan sanksi yang sangat berat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Berikut ini 3 macam zina, perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh para pria atau wanita yang wajib menjadi kehormatannya. Artinya pria atau wanita ini sudah berkeluarga atau menikah. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan. Artinya yang dilakukan baik suami istri, duda atau janda. Zina ini berarti seseorang telah menikah atau memiliki suami atau istri, namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram atau bisa disebut perselingkuhan. Yang kedua, zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh para pria atau wanita yang belum menikah. Zina ghairu muhsan termasuk ke dalam macam-macam zina, dan contohnya yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Misalnya adalah mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran maupun yang tidak, namun melakukan perbuatan zina dan belum sah menjadi hubungan yang legal atau suami istri. Kemudian yang ketiga, zina al-laman. Zina al-laman adalah zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena. Kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah keinginan atau hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini 4 macam zina al-laman. Yang pertama, zina ain adalah zina yang dilakukan oleh mata
yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang. Yang kedua, zina qalbi adalah zina yang dilakukan oleh hati, yaitu ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Yang ketiga, zina lisan adalah zina yang dilakukan oleh lisan atau ucapan ketika membicarakan lawan jenis, yang diikuti dengan perasaan senang. Yang keempat, zina yadin adalah zina yang dilakukan oleh tangan, yaitu ketika dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis, diikuti dengan perasaan senang dan bahagia terhadapnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam Islam melakukan zina bisa mendapat hukuman baik di dunia dan di akhirat. Di dunia, pelaku zina bisa dikenai hukuman cambuk dan rajam. Hukuman dari zina muhsan adalah dicambuk 100 kali kemudian dirajam. Hukuman mati merupakan tindakan yang paling hina yang diberikan kepada pelaku zina. Hukuman ini dijalankan dengan rajam atau dilempari batu sampai mati. Sementara hukuman dari zina ghairu muhsan adalah dicambuk 100 kali. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan harusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Demikianlah 3 macam zina yang perbuatan tersebut paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bisa menghindari dan menjauhi 3 macam zina tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.